Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama sih memang kinerja dalam sektor cryptocurrency itu memang belum begitu bagus ya. Belum begitu bagus, secara overall masih merah merona-rona dan meronta-ronta. Tapi di sini bro, untuk si siapa itu, untuk si Bitcoin ya, dia masih stay atau masih bertahan di atas level 100 ribuan ya. Dia masih bertahan di situ. Nah, jadi di sini sebenarnya menjadi momentum yang cukup bagus ya untuk share beberapa altcoin, termasuk ada si Cardano, Hyperliquid atau Sui ya, Chainlink ya kan, atau beberapa altcoin lainnya, Solana, XRP. Ini menjadi momentum yang cukup bagus ya, karena memang semuanya terjadi koreksi. Ya kita masuk dalam kondisi koreksi seperti inilah dan kita jual di kondisi bullish. Jangan sampai kebalik ya, kita masuk di bullish, jual di bearish. Waduh, sodakoh nanti ya. Oke, kali ini bro ada sedikit informasi yang cukup menarik buat kalian para holder XRP. Oke, kita langsung gas aja. Nah, jadi di sini Ripple itu semakin memanas. Ini alasan Anda harus memperhatikan SRP, ya kan? Jadi walaupun hanya memiliki 5 SRP, 10 SRP, ya ini cukup menarik, Bro, ya untuk jangka panjangnya loh. Kita berbicara untuk jangka panjangnya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat Ripple atau SRP mungkin memasuki salah satu era paling makmur. Oke, ini mantap ya. Sementara narasi geopolitik saat ini kan terus mengganggu sebagian besar kripto ya, konsep keuangan lah. Seorang analis percaya nih periode khusus ini mungkin akan membawa terobosan baru bagi Ripple atau SRP. Berikut ini cara token tersebut dapat memanfaatkan kekacauan geopolitik saat ini dan muncul lebih kuat dari sebelumnya. Wah, mantap ya. Oke, terus kalau kita lihat bagaimana ketidakpastian ekonomi dapat menguntungkan SRP. Nah, ekonomi tidak jelas tapi SRP untung. Maksudnya gimana? Kita bahas. Nah, Ripple atau SRP telah mendokumentasikan bagaimana atau bagiannya yang wajar dari pergolakan pasar. Misal rezim ya yang dipimpin Gensler bersifat rancun ya, racun gitu maksudnya bagi SRP dalam banyak hal. Karena apa? Ia melebihi atau melabeli token tersebut sebagai sekuritas untuk mengajukan kasus yang kuat. Ripple berjuang dalam pertempuran hukum yang adil dengan SEC Amerika Serikat dan akhirnya muncul sebagai pemenang, menunjukkan keberanian nilai dan tujuan utilitasnya yang sebenarnya. Tak lama setelah terbebas dari belenggu hukum, perusahaan tersebut melanjutkan atau menjelajahi kedalaman keuangan kripto dengan berkolaborasi dengan bank-bank global termuka untuk mempelopori adopsi XRP Ledger-nya. Nah, bersamaan dengan itu, Ripple meluncurkan RLUSD stablecoin sendiri dalam pendekatan visioner. Sebuah pengembangan yang saat ini diperoleh dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Dipelopori ya, bukan diperoleh, sorry. Dipelopori dan dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi di sini bro, memang kalau kita berbicara SRP ini ya bro ya, atau Ripple itu memang udah ada beberapa sektor perbankan yang udah mulai menggandeng nih, ya kan? Udah mulai menggandeng. Kemarin sempat kita bahas ya yang ada di mana? Jepang ya, yang sekitar notabene 80% perbankan Jepang itu akan mengadopsi XRP ya. Ini menarik juga. Nah, terus di sini kalau kita lihat version dari Black Swan kata Capitalize telah melontarkan tema baru, sebuah ide yang menjelaskan bagaimana SRP dimasukkan untuk kekacauan. Dengan kata lain, Versan menggunakan X untuk berbagi bagian ketidakpastian. Nah, geopolitik saat ini dapat bertindak sebagai apa? Jembatan netral bagi aset agar SRP dan SLM dapat berkembang. Nah, ini bro, ada yang bertanya juga beberapa waktu yang lalu, Bang, SLM itu gimana? Nah, SLM itu bro, dia pergerakannya itu akan ngikut si XRP. Kalau kalian lihat beberapa kali ya saat SRP rally, SLM juga rally ya, itu bro. Jadi kalau kalian memang ingin share SLM itu bagus juga ya, itu bagus juga kalau menurut saya. Tapi kalian disclaimer dulu. Nah, ketidakpastian atau ketidakstabilan geopolitik hanya akan mempercepat kebutuhan akan aset cadangan jembatan yang netral seperti SRP dan mata uang alternatif seperti XLM. Nah, memiliki infrastruktur blockchain dengan utilitas nyata bukanlah spekulasi, itu sudah
adalah harga untuk memasuki ekonomi baru. Wow, mantap ya. Jadi ini hanya merujuk pada kemampuan SRP untuk berfungsi sebagai entitas independen ya, beberapa dengan pesaingnya seperti Swift. Nah, Swift kan ini udah kayak apa ya, bisa dikatakan udah cukup tua lah ya, mungkin butuh pembaruan gitu, permudaan gitu kan. SRP tidak rentan terhadap sanksi atau kontrol. Hal ini dapat membantu penerapan di area yang membutuhkan pergerakan dan aksesibilitas tanpa hambatan. Selain itu, SRP memastikan pertukaran mata uang tanpa perlu bergantung pada mata uang yang fluktuatif seperti USD atau Euro. Perkembangan ini dapat memastikan permintaan dan struktur SRP yang stabil di masa mendatang dan mengubah lintasan menjadi lebih baik. Semoga ya bro ya. Nah ini ya, jadi ada beberapa poin. Neutral and bonders, ya ada sanction resistant ya. Ada instant cross border sentiment, oke. Alah bahasa Inggris bro, terlalu pinter kalau saya bahasa Inggris ya. Kalian baca sendiri lah, ini ada 6 poin ya. Kalian baca sendiri, kalau saya ngomong bahasa Inggris nanti itu keju saya keluar semua gitu bro ya. Aduh. Apakah harga token akan melonjak dalam waktu dekat? Semoga saja. Menurut Dark Vendor, pakar SRP terkemuka, token tersebut mengincar level harga tertinggi baru dalam waktu dekat, yaitu di area 3,6 dolaran bro ya. Jadi SRP akan segera menghilangkan ketegangan harga mendekati titik pertemuan garis trend level Fibonacci dan permukaan piala rata-rata ya, pergerakan eksponensial ketat dan garis tren tertekan. Nah, target di area 2,2 dolar dan 3,6 jangka pendek. Dukungan di area 2 dolar, piala sedang panas. Bersiaplah untuk keputusan. Oke, semoga saja ya bro ya. Semoga saja SRP ini dalam jangka panjangnya bagus. Karena kalau mengacu pada tujuan utama Ripple ini bro, itu kan untuk apa ya, bisa dikatakan berkolaborasi atau menggandeng gitu kan, dalam tanda kutip sektor perbankan lah. Oke ini loh saya nawarkan teknologi ya, dibandingkan dengan teknologinya Swift ini jauh lebih efisien ya kan, biaya murah, oke, efisien waktu. Nah jadi segi transfer lintas batas itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme tradisional ya seperti Swift itu ya bro ya. Nah jadi di sini ya, kalaupun nanti semisal nih SRP atau Ripple itu mampu mengakui sisi 1% aja dari mekanismenya Swift, wah harganya mantap. Makanya di sini bro saya sering bilang, bahkan waktu harga SRP itu masih under 1 dolar waktu itu ya, siapkan aja lah ya 10 ataupun 20 SRP untuk jangka panjangnya gitu. Nah waktu harga SRP sempat pump waktu itu ya sampai di area 2, sekian dolar, itu banyak yang wah bener bang ya, waktu itu kalau saya beli sedikit aja udah lumayan gitu kan. Makanya di sini bro ya, walaupun kita hanya punya sedikit tapi kalau untuk jangka panjang nggak masalah gitu ya. Kalau SRP sih menurut saya pribadi masih sangat oke ya untuk jangka panjangnya, tapi kalian harus disclaimer lagi ya. Oke lah mungkin ini dulu, semoga bermanfaat ya, tetap semangat dan salam cuan.